Kembalinya Raja Serigala. Bab 561 Chen Fan tiba. Semua orang turut melihat. Meskipun ruangan itu gelap, sosok yang hampir menembus kegelapan itu masih samar-samar terlihat. Sosok itu begitu tinggi dan begitu familiar. Chen Fan, Huang Shengshui hampir berteriak, sangat bersemangat. Orang di depannya adalah Chen Fan, dia tidak salah. Bahkan jika dia menutup matanya, dia bisa merasakan bahwa itu adalah Chen Fan. Ketakutan yang dibawa Chen Fan padanya terlalu besar. Inilah pria di depannya. Dialah yang membunuh ayah dan saudaranya. Dialah yang membunuh dua jenderal keluarga Chen. Dialah yang membunuh Ghost Hand. Kekuatan Ghost Hand begitu besar sehingga dia pasti bisa melampaui semua orang bahkan di ibu kota provinsi. Namun, meski begitu, dia dibunuh oleh Chen Fan. Kebenciannya terhadap Chen Fan sudah tertanam dalam di hatinya. Jika bukan karena Chen Fan, dia pasti sudah menang besar dan merebut setengah wilayah Qiandajiang. Namun dialah yang menghentikan segalanya. Qiandajiang, Jiang Miao Miao dan yang lainnya juga memandang Chen Fan di pintu. Hanya Chen Fan yang bisa memiliki sosok yang tinggi dan agung seperti itu. Mereka gembira dan bergerah, tak mampu mengungkapkan kegembiraan di hati mereka dengan kata-kata. Setiap kali mereka sudah putus asa, Chen Fan akan menjadi seperti sinar matahari, menyinari tempat yang paling gelap dan memberi mereka harapan untuk terus hidup. Dia adalah Tuhan, dia adalah surga, dia adalah Tuhan. Semua kegelapan, semua situasi putus asa, selama dia ada di sana, akan dipenuhi dengan sinar matahari dan harapan. Pada saat yang sama, Chu Sun juga menatap Chen Fan. Pria ini adalah orang yang membunuh dua jenderal dari keluarga Chu-nya. Walaupun aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, dari auranya yang mengintimidasi, aku tahu bahwa orang ini jelas bukan orang biasa. Untungnya kali ini dia membawa cukup banyak orang, termasuk 3 tuan dari keluarga Chu. Di belakang Chu Sun, 2 prajurit keluarga Chu lainnya juga menyipitkan mata ke arah Chen Fan. Saat Chen Fan muncul, semangat juang terpancar dari tubuh mereka, yaitu semangat juang yang muncul secara spontan ketika menghadapi seorang master. Jelas, keduanya menganggap Chen Fan sebagai lawan sungguhan, dan mereka tidak sabar untuk bertarung dengan Chen Fan. Chen Fan berjalan dengan tenang, setiap langkah membawa aura yang mengesankan. Saudara Fan, Qiandajiang dan yang lainnya menyapa Chen Fan. Chen Fan mengangguk dan menatap Chu Sun, kamu suami Huang Shengshui, kan? Chu Sun melangkah maju, juga menatap Chen Fan, dan berkata, kaulah yang membunuh Xiong Qi dan Xiong Liu, kan? Qiandajiang dan yang lainnya tidak mau melepaskan kita. Mereka menunggumu, kan? Apakah kau tahu siapa aku? Aku adalah tuan muda ketiga dari keluarga Chu. Kau membunuh anggota keluargaku dan menculik istriku. Sebelum Chu Sun bisa menyelesaikan kata-katanya, Chen Fan memotongnya. Saya tidak ingin mendengar omong kosong itu. Singkatnya, bawa orang-orangmu dan segera pergi, atau lawan aku. Huang Shengshui memiliki ribuan nyawa di kota Sanjiang di tangannya. Dia harus tinggal di sini hari ini. Kata-kata Chen Fan tidak mengandung banyak emosi. Namun setiap kata terasa mendesak dan sombong. Chu Sun tertawa terbahak-bahak, lalu tatapannya terfokus, wajahnya garang, dan dia berkata, bagaimana jika aku bersikeras membawanya pergi? Kalau begitu, jangan pergi. Jawab Chen Fan dengan tenang. Hanya kamu. Chu Sun tertawa. Sebelum datang ke sini, dia telah menyelidiki identitas Chen Fan dan menemukan bahwa dia hanyalah seorang menantu kecil. Pada awalnya, Chen Fan mampu membunuh Xiong Qi dan Xiong Liu, tetapi dia merasa identitas dan latar belakang Chen Fan menakutkan, jadi dia ragu untuk mengambil tindakan. Kemudian, dia yakin bahwa Chen hanyalah menantu laki-lakinya, jadi dia membawa 3 jenderal dari keluarga Chu ke sini untuk membunuh Chen Fan. Hanya aku. Chen Fan mengangguk dengan tenang. Benarkah? Aku, Zhou Chang, di sini untuk menemuimu. Seorang pria berdiri dari belakang Chu Sun. Pria ini sangat kuat dengan bahu lebar dan pinggang tebal. Tinjunya sangat besar, sebesar 2 kepalan tangan orang normal jika digabung. Tidak berlebihan jika ia dijuluki si tangan besi. Zhou Chang, berhati-hatilah terhadap orang ini. Chu Sun mengangguk dan mengingatkan. Zhou Chang tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tuan muda ketiga, Anda terlalu berhati-hati. Saya bisa mengalahkan orang di depan saya ini dengan 1 pukulan, jadi dia tidak perlu dikhawatirkan. Beri aku waktu sebentar. Sebentar lagi, aku akan membuatnya berlutut di tanah dan bersujud kepadamu serta mengakui kesalahannya. Bagus. Chu Sun juga tertawa terbahak-bahak. Zhou Chang di depannya adalah jenderal keempat dari 7 jenderal yang dilatih oleh keluarga Chu mereka. Kekuatannya lebih kuat dari Xiong Qi, Xiong Liu, dan Li Haoran. Dapat dikatakan bahwa mereka menghabiskan puluhan juta dolar untuk pelatihan Zhou Chang setiap tahun. Sekarang Zhou Chang dan Chen Fan sedang bertarung, sama sekali tidak akan ada kejutan. Zhou Chang berjalan mendekati Chen Fan dengan arogan dan menatapnya dengan tatapan merendahkan, wajahnya penuh dengan penghinaan dan kesombongan. Awalnya, aku mendengar bahwa kau membunuh Xiong Qi dan Xiong Liu, jadi kupikir kau pasti cukup kuat. Namun, saat aku berdiri di hadapanmu, aku sangat kecewa padamu. Kau ternyata jauh lebih lemah dari yang kukira. Zhou Chang mengangkat tinjunya yang sebesar karung pasir dan berkata, lihat, bahkan seekor harimau pun tidak akan mampu menahan pukulan dari tinjuku yang sebesar karung pasir, apalagi orang selembut dirimu.
Tentu saja, aku tidak akan menerima penyerahanmu. Beri aku waktu 30 detik dan aku akan mematahkan semua tulangmu. Beri aku waktu 10 detik lagi dan aku akan menghancurkan kepalamu. Dalam 20 detik terakhir, aku akan melemparkan tubuhmu di hadapan Tuan Muda ketiga. Itu akan memakan waktu tepat 1 menit. Dalam satu menit, aku akan menghajarmu sampai mati. Chen Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, saya hanya butuh 10 detik. Bab 562, pertarungan berakhir dalam 10 detik. 10 detik. Semua orang tercengang. Zhou Chang adalah jenderal keempat dari keluarga Chu, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada Li Haoran. Hanya karena Chen Fan dapat memotong tangan Li Haoran tidak berarti dia dapat membunuh Zhou Chang. Sekelompok pecundang dari kota Sanjiang, selalu suka merasa benar sendiri, apakah mereka benar-benar berpikir mereka tak terkalahkan? Kalian hanyalah seekor katak di dalam sumur, tahukah kalian bahwa selalu ada orang yang lebih baik dari kalian dan selalu ada hal-hal yang lebih baik dari kalian? Zhou Chang tidak pernah menyangka bahwa seorang pecundang kecil dari kota Sanjiang akan berani bersikap begitu sombong dan mengatakan bahwa dia akan menyingkirkannya dalam waktu 10 detik. Lucu sekali. Bahkan orang-orang berkuasa dari keluarga besar di ibu kota provinsi tidak berani menyombongkan diri seperti ini. Dan Chen Fan berani. Kalau begitu, biarkan saja dia mati. Zhou Chang mengangkat tangan besinya dan meninju ke arah Chen Fan. Pukulan ini seperti pendulum, penuh kekuatan. Ledakan. Saat Zhou Chang melayangkan pukulan, gelombang udara di kedua sisi mundur ke samping, memberi jalan untuknya. Melihat pukulan ini, semua orang terkesiap. Zhou Chang benar-benar tak terkalahkan. Terutama setelah pertarungan dengan Li Haoran, Jiang Miao Miao tahu lebih jelas bahwa pukulan Zhou Chang beberapa kali lebih kuat dari Li Haoran. Jika dia bertemu Zhou Chang, dia pasti akan kalah. Untuk sesaat, mereka menatap medan perang, menggertakkan giginya menatap Chen Fan. Sebaliknya, orang-orang Chusun lebih santai dan lebih percaya pada kemampuan bertarung Zhou Chang. Mereka tidak percaya bahwa Chen Fan yang kurus kering dapat menandingi Zhou Chang. 3 meter, 2 meter, 1 meter. Langkah Zhou Chang semakin dekat ke Chen Fan. Dalam 2 detik, Zhou Chang akan dapat memukul Chen Fan. Menatap Chen Fan lagi, dia tidak bergerak. Qian Dajiang dan yang lainnya berkeringat deras, dan semuanya gugup untuk Chen Fan. Chusun tertawa, bahkan bajingan semacam ini pun begitu takut pada Zhou Chang hingga dia tidak berani melawan. Kupikir dia begitu kuat, tapi sekarang dia seperti ini, yang paling memalukan. Tepat ketika Zhou Chang hanya berjarak 1 langkah dari Chen Fan. Chen Fan akhirnya bergerak, sudut mulutnya sedikit terangkat. Detik pertama, dia melangkah maju dan meninju lawan Zhou Chang. Pertarungan kekuatan dan kekuasaan. Apakah Chen Fan sudah gila? Apakah dia ingin berhadapan langsung dengan Zhou Chang? Detik kedua, ledakan. Kedua tinju itu beradu keras dan menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Semua orang terkejut. Detik ketiga. Begitu dia selesai berbicara, Zhou Chang mundur 5 langkah, tubuhnya yang besar tersandung. Dan, menatap Chen Fan di sebelahnya, dia bahkan tidak bergerak. Semua orang tercengang. Apa? Chen Fan benar-benar mendorong Zhou Chang mundur 5 langkah. Bukankah ini luar biasa? Saat semua orang tercengang, Chen Fan berbicara lagi, detik keempat. Ledakan. Chen Fan bagaikan seberkas cahaya, cepat berlalu. Dalam sekejap, dia menempuh jarak 5 langkah dan tiba di depan Zhou Chang hanya dalam 1 detik. Zhou Chang terkejut, heran mengapa Chen Fan datang secepat itu. 5 detik. Setelah berkata demikian, tangan besi Chen Fan menghantam wajah Zhou Chang. Wah! Busa darah beterbangan di mana-mana. 6 detik. Patah. Chen Fan menarik lengan Zhou Chang dan mengayunkannya dengan keras. Ah! Zhou Chang menjerit, dan salah satu lengannya menghadap ke atas dengan telapak tangannya menghadap ke atas. Wajah semua orang sepucat kertas, tampak sangat jelek. 7 detik. Dengan sekali klik, lengan Zhou Chang lainnya juga patah dengan suara keras. Ini, semua orang tercengang. 8 detik. Suara kematian Chen Fan, seperti datang dari kedalaman neraka, terdengar lagi. Dengan sekali klik, salah satu paha Zhou Chang hancur total seperti usus ayam. Jelas, salah satu kaki Zhou Chang juga cacat. Sambil berteriak, Zhou Chang berguling ke tanah. 9 detik. Chen Fan mengucapkannya lagi. Lalu, suara letupan yang diharapkan itu terdengar lagi. Patah. Kaki terakhir Zhou Chang juga terputus. Namun, hanya 9 detik telah berlalu. Menurut apa yang dikatakan Chen Fan, hanya diperlukan 10 detik, dengan hanya 1 detik tersisa. 10 detik. Ledakan. Chen Fan menendang Zhou Chang, dan tubuh besarnya melayang berat di depan Chusun seperti layang-layang yang talinya putus. 10 detik penuh. Dia menepati janjinya dan mengurus Zhou Chang dalam 10 detik. Ini. Wajah Chusun sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa menantu yang tidak berguna itu benar-benar dapat melenyapkan jenderal keempat dari keluarga Chu-nya dalam waktu 10 detik. Dia sama sekali tidak bisa menerima kenyataan bahwa keluarga Chu menghabiskan setidaknya puluhan juta untuk Zhou Chang setiap tahun, dan tidak ada seorang pun di ibu kota provinsi yang berani mengatakan bahwa mereka dapat menyingkirkannya dalam waktu 10 detik, tetapi Chen Fan berhasil melakukannya. Dia benar-benar menyingkirkan Zhou Chang dalam waktu 10 detik. Brengsek. Aneh sekali.
Chen Fan terlalu menakutkan, sangat menakutkan. Qian Dajiang dan yang lainnya juga tercengang. Mereka telah melihat Chen Fan begitu kuat, tetapi mereka belum pernah melihat Chen Fan sekuat ini. Dengan kekuatan bertarung seperti itu, dia benar-benar tak terkalahkan. Chen Fan datang ke Chusun sambil tersenyum dan berkata, "Bagaimana, dengan kekuatanku, bisakah aku membunuhmu?" Baru saja, Chusun memandang rendah Chen Fan, berpikir bahwa dengan kekuatan Chen Fan, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan prajurit keluarga Chu. Namun, bahkan seorang master sekuat Zhou Chang hanya bisa bertahan 10 detik di depan Chen Fan. Siapa lagi yang bisa menghentikannya? Pada saat ini, pria di belakang Chusun berdiri dan berkata, "Tuan Chen, saya minta maaf atas kesalahan saya. Hari ini, keluarga Chu kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Kami berharap Tuan Chen akan memaafkan kami atas segala pelanggaran yang mungkin telah kami lakukan. Pada saat yang sama, kami akan memberikan ganti rugi kepada Chen Fan sebesar 100 juta sebagai ganti rugi mental. Kami berharap Tuan Chen akan memaafkan kami atas kesalahan ini." Chusun tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Chu Lantian, jenderal ketiga dari keluarga Chu, tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya kepada Chen Fan. Chen Fan membunuh 4 jenderalnya. Ada kebencian yang mendalam antara dia dan Chen Fan, dan dia tidak akan pernah memaafkan Chen Fan. Chu Lantian melirik Chusun dan memberi isyarat agar Chusun tidak mengatakan apa-apa lagi. Chusun tidak bisa berkata apa-apa. Sebagai 3 jenderal teratas keluarga Chu, mereka memiliki tanda leluhur keluarga Chu. Mereka dapat berbicara kepadanya pada saat-saat kritis, dan dia harus patuh. "Saya harap Tuan Chen akan memaafkan kesalahan saya dan mari kita lupakan kesalahpahaman hari ini," kata Chu Lantian sambil membungkuk. Bab 563 menunda Chen Fan. Chu Lantian tahu bahwa Chen Fan dapat dengan mudah membunuh Zhou Chang dalam 10 detik, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia sangat kuat. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia melawan Chen Fan 1 lawan 1, dia jelas bukan lawannya. Jika dia adalah jenderal nomor 1, menghadapinya sendirian, dia mungkin bisa menekannya. Tetapi jika dia ingin mengalahkan Chen Fan, dia tidak akan memiliki kesempatan kecuali dia bergabung dengan jenderal kedua. Sekarang, jenderal pertama dan kedua tidak ada di sini, dan hampir mustahil bagi mereka untuk menang, jadi dia membujuk Chen Fan yang impulsif dan bernegosiasi dengan Chen Fan, mencari perdamaian. "Membiarkanmu pergi," kata Chen Fan tanpa ekspresi. Chu Lantian mengangguk dan berkata, "Tuan Chen adalah orang yang berbakat dan pasti akan mencapai hal-hal hebat di masa depan. Kami telah menyinggung Tuan Chen hari ini. Saya harap Tuan Chen dapat menghargai kami dan memaafkan kesalahan seorang penjahat. Seperti kata pepatah, satu jalan lagi berarti satu teman lagi. Keluarga Chu kita tidak akan menyimpan dendam atas apa yang terjadi hari ini. Apakah keluarga Chu-mu menyimpan dendam atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku," kata Chen Fan. Meskipun keluarga Chu kaya dan berkuasa di ibu kota provinsi, Chen Fan tidak menganggap mereka serius. Mengapa dia harus memberikannya kepada mereka? "Chen Fan, jangan tidak tahu terima kasih. Keluarga Chu memberimu jalan keluar, jadi singkirkan saja kesombonganmu. Tidakkah kau pikir kami takut padamu?" Chusun tidak tahan dengan penghinaan seperti itu. Meskipun Zhou Chang dikalahkan oleh Chen Fan dalam waktu 10 detik, keluarga Chu-nya masih memiliki orang-orang di sekitarnya. Keluarga Chu-nya memiliki 3 jenderal keluarga lain yang bermarga Chu. Ketiganya adalah penguasa sejati keluarga Chu. Tidak ada perbedaan yang besar antara mereka dan Chen Fan. "Itu tidak perlu. Keluarga Chu-mu tidak perlu memberiku muka," kata Chen Fan. "Kamu." Chusun sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Di seluruh ibu kota provinsi, hanya sedikit orang yang berani berbicara kepadanya seperti ini, dan Chen Fan benar-benar berani bersikap begitu sombong dan kasar, yang sungguh keterlaluan. Chu Lantian buru-buru menghentikan Chusun dan menyuruhnya untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. "Tuan Chen, saya minta maaf." Chu Lantian berkata dengan sopan, "Ada 100 juta di kartu ini. Anggap saja ini sebagai kompensasi kami kepada Anda. Lupakan saja masalah ini hari ini. Saya harap Tuan Chen dapat membebaskan nyonya muda ketiga dan membiarkan kami pergi dari sini." 100 juta. Chen Fan tersenyum. "Saya tidak tertarik pada uang. Bagi saya, kekayaan itu seperti tisu toilet. Saya tidak peduli sama sekali. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak pergi. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Hari ini, kalian semua harus tinggal di sini." Chen Fan mengatakan kata demi kata. Huang Shengshui memanggil Ghost Hand dan yang lainnya. Meskipun Ghost Hand datang untuk menjemputnya, ia mempertaruhkan ribuan nyawa. Guizhou membayar harganya dengan nyawanya, dan Huang Shengshui, sebagai dalang di balik layar, tentu saja akan terlibat. Chu Lantian menyipitkan matanya sedikit, dan ekspresi hormat yang baru saja ditunjukkannya menghilang. Sepasang mata yang berpengalaman dan ganas dipenuhi dengan niat membunuh. "Chen Fan, apakah kamu benar-benar ingin melakukan sejauh ini? Meskipun kamu kuat, kamu mungkin tidak dapat menggulingkan keluarga Chu kami. Aku menyarankan kamu untuk menjadi orang bijak yang mengetahui situasi saat ini." Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika aku jadi kamu, aku tidak akan sebodoh itu untuk terus berbicara di sini. Kau tahu kau bukan tandinganku, tapi kau tetap tinggal di sini. Aku hanya bisa bilang kau bodoh." Menghadapi perkataan Chen Fan, Chu Lantian tidak menyangkalnya.
Dia benar-benar tidak memiliki keyakinan untuk mengalahkan Chen Fan, jadi dia mengambil inisiatif untuk berdamai dengan Chen Fan. Aku memang tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku yakin aku punya kemampuan untuk menahanmu. Setelah berkata demikian, Chu Lantian berbalik, menatap Li Haoran yang tangannya patah, dan berkata, Li Haoran, aku akan menahan Chen Fan, kamu bawa tuan muda ketiga pergi dulu. Chu Lantian, aku tidak bisa pergi. Apa yang akan terjadi pada Seng Sui jika aku pergi? Kata Chu Sun. Huang Seng Sui juga menangis. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata, selamatkan aku, jangan tinggalkan aku. Chu Sun, kau tidak bisa meninggalkanku, selamatkan aku. Tuan muda ketiga, sudah terlambat. Saya hanya bisa menunda Chen Fan selama 1 menit. Kembalilah ke keluarga Chu dan biarkan kakak tertua dan keduaku membalaskan dendamku. Chu Sun sempat bingung. Ia dan Huang Seng Sui adalah sepasang suami istri, dan ia tidak tega meninggalkannya. Li Haoran menarik Chu Sun dan berkata, Tuan muda ketiga, jika Anda tidak pergi sekarang, tidak akan ada waktu. Chen Fan memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika dia tidak pergi sekarang, tidak seorang pun dari kita yang bisa pergi. Mata Huang Seng Sui dipenuhi air mata saat dia berjuang keras. Chu Sun menggertakkan giginya, berbalik dan hendak pergi. Hentikan mereka. Jiang Miao Miao memberi perintah dan memblokir pintu dengan sekelompok orang. Melihat hal ini, Li Haoran mengambil inisiatif dan berkata, aku akan berjuang keluar untukmu, kamu bawa tuan muda ketiga dan pergi dengan cepat. Dia memimpin dan bergegas menuju Jiang Miao Miao dan yang lainnya. Li Haoran memang pantas menjadi jenderal keluarga Chu. Meski salah satu tangannya cacat, kemampuan bertarungnya masih sangat dahsyat. Pembunuhan itu membuat Jiang Miao Miao dan yang lainnya lengah. Di sisi lain, Chu Lantian mulai menyerang Chen Fan. Chen Fan, hari ini aku, Chu Lantian, akan berjuang demi tuan muda ketiga bahkan jika aku mati. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menghentikanku? Chen Fan tersenyum tipis. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencoba? Chu Lantian mengambil inisiatif untuk menyerang. Tinjunya mengenai dada Chen Fan. Ledakan. Terdengar suara teredam, namun Chen Fan berdiri diam, bagaikan gunung Tai. Chu Lantian tercengang. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan tadi. Di satu sisi, dia ingin menguji kekuatan Chen Fan, dan di sisi lain, dia juga ingin menggunakan pukulan ini untuk melukai Chen Fan dengan serius. Akan tetapi, saat pukulan ini mengenai Chen Fan, dia bahkan tidak bergerak, dan tidak terlihat terluka sama sekali. Ini, Chu Lantian tidak mengerti mengapa ini terjadi. Sekarang giliranku. Wajah Chen Fan tampak tenang, tetapi 4 kata ini bagaikan suara lonceng besar, yang sangat mengejutkan Chu Lantian. Bab 564 Kekalahan Chu Lantian. Chu Lantian menggertakkan giginya dan bergegas menuju Chen Fan lagi. Dia tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan Chen Fan memulai serangan, karena begitu Chen Fan memulai serangan, dia pasti tidak akan bisa melawan. Hanya dengan mengejutkan musuh, Anda dapat menang. Sayangnya, ide Chu Lantian bagus, tetapi dia menerapkannya pada orang yang salah. Menyerang lebih dulu hanya akan membuatnya mati lebih cepat. Dengan suara mendesing, Chen Fan melangkah maju, menggenggam telapak tangannya dan menggenggam erat tangan Chu Lantian. Ini, Chu Lantian tercengang. Tinjunya seperti dikunci oleh sesuatu. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tetap tidak bisa melepaskan diri dari telapak tangan besi Chen Fan. Tidak bagus. Seru Chu Lantian seketika. Dia buru-buru mengayunkan tinjunya yang lain dan menghantamkannya ke arah Chen Fan. Ledakan. Chen Fan juga meninju tinju Chu Lantian. Nyeri. Rasa sakit yang amat sangat menjalar ke seluruh tubuhku, membuatku merasa tercekik. Merobek. Salah satu lengan Chu Lantian langsung ditarik oleh Chen Fan. Ah! Chu Lantian menjerit dengan keras yang menyayat hati. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya dan dia berharap bisa membenturkan kepalanya ke tanah dan mati. Kemudian, Chen Fan sekali lagi terbang ke udara bagaikan seekor burung rok yang mengembangkan sayapnya dan terbang di atas kepala Chu Lantian. Mata Chu Lantian merah padam, dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Tunggu, tunggu. Ada yang ingin kukatakan. Chu Lantian tiba-tiba memohon belas kasihan. Namun, rencananya telah lama diketahui oleh Chen Fan, dan dia hanya mencoba mengulur waktu untuk Chu Sun. Patah. Chen Fan tetap di udara dan menamparkan wajah Chu Lantian. Wah! Suara keras itu mengejutkan semua orang. Li Ruixue di sebelahnya tidak bisa menahan muntah. Karena, Chu Lantian yang membelakangi mereka, tiba-tiba menoleh ke arah mereka. Bukan dia yang berbalik, tapi Chen Fan yang menamparnya. Ini. Untuk sesaat, tidak hanya orang di pihak Chu Lantian yang tercengang, tetapi Qian Dajiang dan yang lainnya juga menelan ludah. Tak terkalahkan, berani, tak tertahankan. Ini adalah penilaian mereka terhadap Chen Fan, tidak, ini adalah rasa hormat. Saat Chu Lantian terjatuh, Huang Seng Sui benar-benar mati rasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa jenderal ketiga keluarga Chu akan dikalahkan begitu telak oleh Chen Fan. Pada saat yang sama, pada saat ini dia akhirnya mulai memeriksa Chen Fan, siapa sebenarnya Chen Fan dan mengapa dia begitu kuat. Bukankah dia hanya seorang menantu kecil yang tinggal serumah? Pertarungan di pihak Chen Fan telah berakhir, dan Jiang Miao Miao serta yang lainnya juga masuk dari luar villa. Jiang Miao Miao berlumuran darah,
dan wajah cantiknya samar-samar dipenuhi dengan niat bertarung dan membunuh. Dia memegang Li Haoran yang sudah tak bernyawa di tangannya, melemparkannya ke tanah, dan melapor kepada Chen Fan, "Kakak Fan, maafkan aku tidak bisa menjaga Cusun." Qian Dajiang berkata, "Saudara Fan, ini bukan salah Jiang Miao Miao. Dia menahan Li Haoran, dan saya memimpin orang untuk memburu Cusun. Namun, keluarga Chu membawa sekelompok orang ini, dan masing-masing dari mereka sangat cakap. Kami sama sekali tidak dapat menghentikan mereka. Saya bertanggung jawab penuh karena membiarkan mereka lolos." Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bangun, ini bukan salahmu. Kelompok orang yang dibawa oleh keluarga Chu memang luar biasa. Wajar saja kalau Anda tidak bisa menghentikan mereka." Meskipun tampaknya mudah bagi Chen Fan untuk membunuh Zhou Chang dan Chu Lantian, ini hanya untuk Chen Fan. Jika salah satu dari mereka datang ke kota Sanjiang, mereka dapat menghancurkan seluruh kota sendirian. Mereka tampak lemah dan hanya bisa menghadapi Chen Fan. Jika saya berhadapan dengan orang lain, sama saja jadinya. Wajar saja Qian Dajiang dan Jiang Miao Miao tidak mampu menghentikan Cusun. Namun, yang mengejutkan Chen Fan adalah Jiang Miao Miao mampu membunuh Li Haoran sendirian. Meskipun Li Haoran lumpuh karena salah satu tangannya, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Dengan kekuatan Jiang Miao Miao, akan sangat sulit membunuhnya. Fakta bahwa dia membunuh Li Haoran sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Jiang Miao Miao memiliki potensi besar untuk kekuatan yang meledak-ledak. Bakatnya jelas tidak sederhana, dan bahkan latar belakangnya juga tidak sederhana. Meskipun Chen Fan tidak menyalahkan mereka, mereka merasa sangat gelisah. Qian Dajiang berkata, "Saudara Fan, perjalanan keluarga Chu ke kota Sanjiang kali ini adalah kekalahan total. Cusun pasti sudah berkumpul kembali saat dia kembali. Bagaimana kita harus menghadapinya?" Semua orang mengangguk. Keluarga Chu adalah salah satu dari 7 keluarga terkemuka di ibu kota provinsi, dengan warisan yang mendalam dan kekuatan yang besar. Akan mudah bagi keluarga Chu untuk menargetkan mereka. "Dia tidak bisa kembali," kata Chen Fan perlahan. Semua orang tercengang dan menatap Chen Fan, beberapa dari mereka tidak mengerti apa maksud Chen Fan. Dan saat ini, di sisi lain, Cusun duduk di kursi belakang mobil mewah itu, napasnya terengah-engah. Ia merasa seperti terlahir kembali dari musibah. "Air, air, air!" Teriaknya tergesa-gesa kepada orang di sebelahnya. Pria itu buru-buru memberi Cusun sebotol air. Mendeguk. Cusun meminum semuanya sekaligus dan bersandar di kursinya, merasa segar. "Nyaman, nyaman, nyaman," desahnya. Setelah beristirahat sejenak, dia tiba-tiba berdiri dan melihat ke belakang mobil, "Apakah mereka mengejar kita?" "Tuan muda ketiga, jangan khawatir, mereka tidak mengejar kita, kita aman." "Bagus, sangat bagus, sangat bagus." Cusun terus berteriak. Ia tidak pernah menyangka akan datang ke kota Sanjiang bersama pasukan elit dan jenderalnya, namun berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ini benar-benar tamparan di wajah, tamparan keras di wajah keluarga Chu. Dia membencinya dan menggertakkan giginya. Chen Fan, Qian Dajiang, Jiang Miao Miao, Cusun menggertakkan giginya dan berkata, "Serahkan para wartawan itu kepadaku. Tunggu aku. Ketika aku kembali dan berkumpul kembali, aku akan datang lagi untuk membunuhmu. Jika aku datang lagi untuk membunuhmu, aku akan membuatmu membayarku 1000 kali lipat atas penghinaan yang kuderita hari ini. Tunggu saja aku." Cusun meraung ke langit.